Buku permainan tradisional Indonesia. Permainan tradisional Indonesia ini sangat populer pada masanya. Jauh sebelum kehadiran gadget, anak-anak zaman dulu sering memainkannya bersama teman-teman. Di Indonesia sendiri, jumlah permainan tradisional ada banyak. Beda wilayah, beda pula jenis permainannya. Namun tak jarang, ada juga permainan tradisional populer yang dikenal luas di berbagai daerah dengan konsep serupa namun hanya berbeda istilah. Meskipun eksistensi permainan tradisional sekarang sedikit tergeser karena berbagai faktor, tidak ada salahnya jika suatu waktu mencoba untuk memainkan lagi sambil bernostalgia. 1. Balap karung. Permainan tradisional balap karung memang terkenal di masyarakat Indonesia dan sering dijadikan lomba terutama saat hari perayaan kemerdekaan. Jika ditarik sedikit ke sejarahnya, pertama kali permainan balap karung sampai di Nusantara bermula dari kawanan Belanda yang menginjakkan kaki di Indonesia. Pada saat itu, orang Belanda di Indonesia kerap kali bermain balap karung ketika mengadakan perayaan di instansi bentukan Belanda, dan keseruannya dapat dirasakan banyak kalangan. Balap karung yang masuk ke tanah air pun mulai diadopsi hingga terkenal se-Indonesia. Kemudian sering dimainkan turun-temurun dan menjadi bagian dari permainan tradisional. Tidak ada aturan tertentu untuk bermain balap karung. Setiap peserta hanya diminta memasukkan setengah badan ke dalam karung, lalu melompat-lompat sampai ke garis ujung yang ditetapkan. 2. Yaitu balogo. Balogo merupakan permainan tradisional asal Kalimantan Selatan yang berawal dari suku Banjar dengan menggunakan logo sebagai alat mainnya. Permainan balogo sebelumnya sering dilakukan oleh warga Banjar sampai tahun 1980-an. Namun saat ini permainan tersebut kurang banyak peminat. Untuk melestarikan permainan tradisional balogo, pemerintah daerah setempat mulai banyak menjadikan sebagai lomba dengan diikuti oleh anak-anak hingga dewasa. Jumlah permainan balogo terdiri dari 2 hingga 5 orang atau kelompok. Cara bermainnya, setiap peserta harus meruntuhkan logo berbentuk piramida mini. Logo yang dimaksud adalah terupung kelapa dan sudah disusun tinggi. Kemudian harus dihancurkan oleh lawan main menggunakan alat pemukul atau panapak sampai piramidanya roboh. 3. Yaitu Cici Putri. Berikutnya ada Cici Putri dari Betawi yang persebarannya cukup meluas, terutama sekitaran Jabodetabek sebagai permainan tradisional anak-anak. Permainan Cici Putri terancam punah dan sekarang masuk daftar warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai seni tradisi dan ekspresi lisan. Untuk jumlah pemain Cici Putri ini antara 3 hingga 5 orang, bahkan lebih. Selain itu, cara bermainnya juga mudah, seperti tebak-tebakan. Awalnya, permainan Cici Putri biasanya dilakukan dengan melakukan hum pimpah gambreng untuk mengetahui siapa yang boleh mulai terlebih dahulu. Kemudian orang pertama yang menang hum pimpah gambreng akan menyanyikan sebuah lirik sambil tangannya menyentuh kawan. Setiap lirik berhenti, lawan harus menyebutkan jawaban. 4. Yaitu Jublak-Jublak Suweng. Jublak-Jublak Suweng yaitu lagu daerah asal Jawa Tengah yang kerap kali dinyanyikan dalam sebuah permainan bernama serupa. Permainan Jublak-Jublak Suweng dilakukan dengan jumlah pemain yang terbatas atau lebih dari 3. Aturan mainnya sederhana, kebanyakan dimulai dengan hum pimpah gambreng dan yang kalah harus membungkuk menjadi Pak Empo, lalu peserta lain duduk mengelilinginya. Setelah itu, para pemain mulai menyanyikan lagu Jublak-Jublak Suweng sembari memindahkan kerikil dari satu tangan ke tangan lain. Jika syair lagu berhenti, Pak Empo harus menebak keberadaan kerikil tersebut di tangan peserta yang mana. Kalau salah tebak, maka kembali jadi Pak Empo dan permainan diulang. 5. Yaitu engklek. Bagi kebanyakan anak-anak pedesaan, permainan engklek sudah sangat populer dan bisa dilakukan berdua atau lebih dari itu. Permainan tradisional engklek memiliki beragam untuk setiap daerahnya. Seperti di Pulau Jawa dikenal dengan engklek atau dolanan engklek, lalu di suku Sunda adalah sondah. Menyoal tentang sejarah, permainan engklek diduga berasal dari Zondak Mandak asal Belanda yang menyebar ke Indonesia semasa zaman kolonial. Media permainan engklek pun terbilang mudah karena cukup menggambar 8 kotak di tanah yang biasanya diukir dengan potongan kayu atau kapur. Setiap kotak dibuat siapkan
pecahan genteng atau suatu yang berbentuk pipih sebagai penanda yang tidak boleh diinjak pemain lain, lalu memulai melompat dengan satu kaki di atas kotakan itu. 6. Yaitu lompat tali. Permainan karet atau lompat tali merupakan permainan yang menggunakan kepangan karet, gelang berwarna-warni, dan dirangkai hingga menjadi panjang. Lompat tali biasanya dimainkan anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki, secara berkelompok atau lebih dari 2 orang. Variasi permainan tradisional lompat tali berbeda-beda setiap daerahnya. Ada yang memakai konsep nomor, yaitu memulainya dari lompatan terendah sampai tinggi. Ada juga yang tidak. Kemudian ada pula konsep berputar, di mana karet akan diputar secara melingkar-lingkar oleh lawan dan peserta lain harus melompat tanpa menyentuh karet yang diputar tersebut. Konsep bermain lompat tali tidak hanya dengan nomor rendah, tinggi, dan berputar. Ada juga memainkannya dengan membuat pola sesuai seperti tebak-tebakan atau jebakan. 7. Yaitu rangku alu. Selanjutnya nomor 7, permainan tradisional di Indonesia adalah rangku alu. Asal dari tarian di Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur, rangku alu merupakan permainan yang dilakukan oleh 4 orang dengan menggunakan tongkat bambu dan dibentuk palang, kemudian digerakkan. Permainan dalam rangku alu ini harus pandai-pandai melompat ke bagian bambu kosong supaya tidak terjepit bambu yang sedang digerakkan lawan main. Cara cerdik dalam bermain rangku alu: setiap pemain yang akan melompat mengikuti ritme ketukan bambu. Jika tidak, maka ada peluang kaki terjepit dan tandanya kalah. Tak hanya permainan rangku alu saja yang dilestarikan, tarian rangku alu sendiri juga ditetapkan menjadi warisan budaya dan sering ditampilkan dalam acara penting di daerah asalnya. Manfaat permainan tradisional. Dilansir dari berbagai sumber, keseruan bermain permainan tradisional ternyata menyimpan banyak manfaat yang tidak ditemukan dalam permainan gadget, terutama bagi anak-anak. Pertama, yaitu memperkenalkan sejarah. Jumlah permainan tradisional di Indonesia yang beragam tentunya bisa menjadi sarana untuk belajar mengenal sejarah budaya bangsa. Selain itu, dengan bermain permainan tradisional ini juga sama halnya telah berkontribusi dalam melestarikan warisan kebudayaan tak benda. Kedua, yaitu melatih kekreatifan dan motorik halus. Tidak sekedar mengetahui sejarah, permainan tradisional yang minim alat atau terbatas sangat berfungsi untuk membantu mengasah kekreatifan anak. Contohnya, permainan yang dilakukan berkelompok dan menuntut kekompakan tertentu. Hal ini dapat melatih motorik serta menumbuhkan rasa dalam membangun suatu kerjasama. Ketiga, yaitu sebagai aktivitas fisik. Manfaat lain adalah permainan tradisional sering melibatkan interaksi antar pemain dengan berbagai gerakan seperti melompat, berlari, sampai berkomunikasi untuk berkoordinasi. Selain menjadi sarana kegiatan fisik, bermain permainan tradisional juga dapat melatih emosi dalam menggambarkan suatu hal, misalnya perasaan senang atau kecewa. Itulah 7 permainan tradisional Indonesia yang masih bisa dimainkan hingga saat ini. Eksistensi permainan tradisional sebagai warisan budaya lokal ini sebaiknya tetap dilestarikan agar tak hilang di generasi selanjutnya. Selain seru, permainan tradisional ini pun memiliki banyak manfaat dan aman dilakukan anak-anak. Selamat bermain. You are here for every child. All for that, thank you and terima kasih. 이제는 왜? 감사합니다.